Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel ini bersama saya Isnaini Nurmia Safitri. Di video kali ini kita akan belajar mengenai fluoroskopi. Apa sih fluoroskopi itu? Fluoroskopi merupakan tindak pencitraan medis yang digunakan oleh dokter untuk mengambil gambar dari organ tubuh tertentu dan untuk melihat video pergerakan berbagai bagian tubuh di layar monitor secara langsung. Sedangkan pesawat fluoroskopi adalah pesawat sinar X yang memiliki lembar penguat fluoresensi yang dilengkapi dengan sistem video yang dapat mencitrakan objek secara kontinu. Pesawat sinar X sumbernya berupa sinar X, sehingga untuk pesawat fluoroskopi bisa digunakan untuk radiografi umum. Hanya saja, pesawat fluoroskopi sudah dilengkapi dengan II yang terletak di bawah meja pasien. II sendiri adalah image intensifier yang fungsinya untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak dan memperkuat berkas sinar X sehingga cahaya gambar yang dihasilkan lebih tajam. Ada 3 jenis fluoroskopi. Yang pertama, fluoro RF atau radiografi fluoroskopi konvensional. Yang kedua, fluorosiam mobile. Yang ketiga, fluorosiam stasioner. Alat uji pada fluoroskopi terdiri dari tembaga 2 mm, 2 mm, penggaris, meteran, tes objek citra, kolimator tes tool, pelat PB atau timbal, dan aluminium, pentom PMMA atau polymethyl methacrylate, detektor kobia, dan juga selotip kertas. Uji teknis terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama persiapan dan yang kedua perencanaan uji teknis. Persiapan sendiri terdiri dari persiapan alat, cek koneksi multimeter dengan laptop untuk kelengkapan data mentah, cek kelengkapan proteksi atau tabir dan apron, perhatikan posisi alat uji dan kemungkinan pergerakan, cek kemungkinan ada pasien. Untuk perencanaan uji teknis, terdiri dari cek panel kendali, perhatikan tombol fitur opsi, manual atau autocave, geometri kolimasi atau rektangular, heksagonal, oktogonal, variasi VOV, kontinu atau variasi pulsa, low atau normal atau high dose, dan variasi target organ, yaitu abdomen dan kardiak. Cek reseptor, kekuatan reseptor bila ditaruh di phantom. Metode uji teknis pada fluoroskopi terdiri dari 5 tahap, yaitu uji kolimasi, uji generator dan tabung sinar X, uji dosis pasien, uji kualitas citra, dan juga uji kebocoran. Uji kolimasi tujuannya yaitu adalah untuk memastikan berkas sinar X tidak melebihi area permukaan II, untuk memastikan titik pusat citra di monitor sesuai dengan titik pusat II, untuk memastikan kolimasi berkas sinar X secara otomatis, menyesuaikan area input II untuk semua setting ukuran II, dan semua jarak fokus ke detektor atau SID. Uji kesesuaian titik pusat II dengan monitor, nilai lolos uji, delta max, kurang dari sama dengan 1,5% SID. Uji kesesuaian lapangan berkas II dan monitor, nilai lolos uji delta max, kurang dari sama dengan 1,5% SID. Uji generator dan tabung sinar X. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian antara tegangan setting pada panel kontrol dengan tenaga yang dihasilkan generator. Pada uji generator dan tabung, ada 4 hal yang diujikan, diantaranya yang pertama, uji akurasi tegangan atau KV dengan nilai lolos uji E maksimum kurang dari sama dengan 10%. Yang kedua, uji reproduksibilitas dengan nilai lolos uji CV kurang dari sama dengan 0,05. Yang ketiga, uji linearitas dengan nilai lolos uji tidak ada perubahan CL kurang dari sama dengan 0,1. Yang keempat, uji HVL dengan nilai lolos uji tidak ada perubahan 70 kV kurang dari sama dengan 2,1 mmAl atau 80 kV kurang dari 2,3 mmAl.
Uji dosis pasien. Tujuannya untuk memastikan laju dosis pasien fluoroskopik tidak terlampaui baik untuk tebal pasien normal maupun tebal pasien maksimum. Untuk uji dosis pasien, ada 3 hal yang diujikan, yaitu yang pertama laju dosis tipikal pasien dengan nilai lolos uji mode normal kurang dari sama dengan 17 mg per menit. Yang kedua, laju dosis maksimum udara dengan nilai lolos uji mode normal kurang dari sama dengan 50 mg per menit, mode high dose kurang dari sama dengan 100 mg per menit. Lalu uji dosis input reseptor atau II atau FPD. Untuk laju dosis tipikal pasien, nilai lolos uji mode normal kurang dari sama dengan 17 mg per menit. Untuk uji laju dosis maksimal udara, mode normal dose nilai lolos uji mode normal kurang dari sama dengan 50 mg per menit, mode high dose kurang dari sama dengan 100 mg per menit. Untuk uji laju dosis input II, nilai lolos 11 cm kurang dari diameter II kurang dari 14 cm. Yang kedua, 14 cm kurang dari diameter II kurang dari 23 cm. Yang ketiga, 23 cm kurang dari sama dengan diameter II. Dengan D input yang pertama, kurang dari sama dengan 120 mikrogray per menit. Yang kedua, kurang dari sama dengan 90 mikrogray per menit. Yang ketiga, kurang dari sama dengan 60 mikrogray per menit. Uji kualitas citra. Terdiri dari uji distorsi bentuk jaring atau mesh grid, nilai lolos ujinya distorsi tidak terlihat. Lalu ada uji ambang kontras rendah, nilai lolos uji LC 10 mm kurang dari 5% dengan D sama dengan 10 mm. Untuk uji ambang diameter kontras rendah, nilai lolos uji D 10% kurang dari sama dengan 1 mm LC 10%. Uji ambang kontras tinggi atau res spasial, nilai lolos ujinya tidak ada. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua mengenai fluoroskopi. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.